Hai, selamat datang di Ngoceh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sesuatu yang mungkin tidak selalu kita sadari, tapi sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, yaitu sebuah konsep mengenai penguatan hati versus perlawanan hati. Topik ini saya ambil dari konsep yang sering dibicarakan oleh Mas Aderai, salah satu tokoh yang sangat menginspirasi dalam hal kesehatan fisik maupun mental. Apa yang membuatnya menarik adalah Mas Aderai tidak hanya berbicara soal otot, kekuatan fisik atau tentang mengangkat beban, tetapi juga tentang beban mental dan emosional yang sering kita hadapi dalam hidup. Mari kita mulai dengan penguatan hati. Apa sih sebenarnya penguatan hati itu? Mungkin saat mendengar istilah ini yang pertama kali kita bayangkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberanian, keteguhan, atau bahkan cinta. Namun, penguatan hati lebih dari sekedar itu. Penguatan hati adalah kemampuan untuk menerima dan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa harus merasa tertekan, tanpa harus menentangnya. Bayangkan ketika Anda berada dalam situasi yang sulit, dalam tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau mungkin situasi yang membuat Anda tidak nyaman. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana Anda meresponnya? Jika hati kita kuat, kita akan mampu menerima situasi tersebut dengan tenang. Kita bisa mengakui bahwa ini adalah bagian dari hidup yang harus dihadapi. Kita tidak melawan, tidak memberontak, tetapi kita juga tidak menyerah. Kita menghadapi situasi dengan keberanian dan pemahaman bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Penguatan hati adalah tentang keberanian untuk menerima dan mengelola emosi kita. Alih-alih lari dari perasaan tidak nyaman, kita malah menghadapi dan mengatasinya. Ini mirip dengan latihan fisik. Ketika kita berolahraga, kita melatih tubuh kita untuk menjadi lebih kuat. Sama halnya dengan hati. Kita melatihnya dengan menghadapi tantangan emosional dan mental agar menjadi lebih kokoh. Sebaliknya ada konsep perlawanan hati. Perlawanan hati terjadi ketika kita menolak menerima kenyataan atau keadaan yang ada. Mungkin kita merasa marah, frustasi, atau kecewa. Ketika perasaan-perasaan ini muncul, kita cenderung ingin lari atau melawan. Dan ini membuat kita semakin terjebak dalam ketidakbahagiaan. Perlawanan hati seringkali datang dari ego kita. Kita merasa bahwa dunia harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, kita menjadi kecewa. Ini adalah bentuk penolakan terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bisa jadi saat Anda berada dalam tekanan pekerjaan atau mengalami konflik dengan orang lain, Anda merasa diri Anda harus diperlakukan lebih baik, atau situasi seharusnya tidak seperti ini. Ketika pikiran ini muncul, kita mulai merasa marah atau bahkan berusaha melawan realitas. Padahal saat kita terus melawan, yang terjadi adalah kita justru menguras energi emosional kita sendiri. Seperti mencoba menahan ombak di laut, tidak peduli seberapa keras kita melawan, ombaknya akan tetap datang. Jadi dengan terus-menerus melawan, kita hanya memperpanjang rasa sakit dan rasa frustasi kita. Mari kita ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Anda sedang terjebak macet di jalan. Reaksi alami kita mungkin merasa marah, frustasi, dan berharap bisa tiba lebih cepat. Dalam kondisi ini kita bisa memilih antara memperkuat hati atau melawan hati. Jika kita melawan hati, kita akan merasa semakin marah, mungkin memaki atau merasa dunia tidak adil. Tapi jika kita memilih untuk menguatkan hati, kita bisa berpikir, oke, ini memang bagian dari perjalanan. Saya tidak bisa mengubah kemacetan, tapi saya bisa mengubah cara saya untuk meresponsnya. Penguatan hati dalam contoh ini bisa berupa menerima keadaan, menenangkan diri, dan mungkin menggunakan waktu untuk mendengarkan podcast ini.
Dengan demikian, kita tidak membuang energi kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang menarik dari konsep ini adalah bahwa penguatan hati tidak hanya berdampak pada kesehatan mental kita, tapi juga kesehatan fisik. Mas Aderai sering berbicara tentang bagaimana pikiran yang positif dan penerimaan terhadap diri kita dapat membantu tubuh kita bekerja lebih baik. Ketika hati kita kuat, stres berkurang, dan ini akan berdampak positif pada seluruh tubuh kita. Sebaliknya, perlawanan hati menciptakan ketegangan. Ketika kita terus-menerus melawan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tubuh kita akan merespon dengan stres, tekanan darah yang tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Sama seperti tubuh yang butuh latihan, hati dan pikiran kita juga butuh latihan untuk menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Saya punya contoh lain dari pengalaman saya sendiri. Saya dulu ketika pertama kali bergabung dengan instansi ini dan sekitar 8-10 tahun pertama setelah menikah, berat badan saya tuh naik. Dan naik pesat ketika kami sedang penempatan di negara sebelum ini ya. Waktu itu di Swedia, 2020, lagi COVID kan. Jadi ya setahun itu work from home. Kerjanya cuma kerja, duduk depan komputer, makan, tidur, itu saja yang dilakukan. Akhirnya ketika kami pulang ke Indonesia 2021, per bulan Juli 2021 tuh berat saya mencapai 95,5 kilogram. Wah, itu luar biasa berat ya menurut saya. Kemudian ketika sedang pendidikan di November 2021 tuh saya beratnya agak turun tapi masih di 92,2. Kemudian saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Karena pekerjaan saya juga menuntut saya untuk bekerja di kantor, di depan komputer. Jadi kurang bergerak. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, gampangnya adalah ya udah, saya mau puasa aja lah. Saya nggak makan sama sekali. Berarti kalau nggak ada makan masuk kan harusnya lemak di tubuh kita yang akan digunakan. Waktu itu saya belum memahami mengenai konsep puasa atau intermittent fasting ya, yang saat ini udah sangat terkenal. Saya pikir ya udah gitu aja. Saya minum air putih aja. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya mulai start intermittent fasting tersebut ya, atau puasa tersebut. Sehari makan cuma sekali dan makannya juga sangat diperhatikan. Setelah itu setiap hari juga saya puasa bisa 24 jam sampai 36 jam. Berbukanya hanya dengan protein, dengan sayuran, menghindari gula dan tidak tergoda untuk batal puasa. Nah, penguatan hati yang saya maksudkan adalah kan saya ngantor. Jadi kalau misalnya siang-siang orang makan siang atau kita ikut keluar teman-teman makan siang, ya saya tuh seringkali duduk hanya pesan air putih atau teh, teh tawar. Yang lain makan. Dan mereka awalnya bertanya kenapa? Saya bilang ya saya lagi puasa gitu. Jadi di situ ya kalau hati tidak dikuatkan, saya akan merasa bahwa puasa ini adalah hal yang memberatkan. Ya mungkin saya jadi cranky, saya jadi marah atau kemungkinan juga saya kemudian jadi membabi buta ketika berbuka. Tapi tidak, karena saya punya tujuan, saya menguatkan hati saya. Akhirnya dalam 1,5 tahun itu di bulan Juli 2023 itu berat saya turun menjadi yang paling ringan itu adalah 72 kilogram. Itu turun 23 kilo ya kalau dari 95 kilo. Jadi itu yang saya lakukan. Nah mungkin topik ini puasa atau intermittent fasting atau puasa berselang ini mungkin adalah topik yang bisa atau akan saya angkat ya di next ngoceh. Oke? Nah kita tunggu aja ya next membahas intermittent fasting. Kembali dalam konteks penguatan hati dan perlawanan hati, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan memperkuat hati kita atau melawannya? Penguatan hati adalah tentang penerimaan, ketenangan, dan pemahaman bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Sementara perlawanan hati hanya membawa kita pada ketidakbahagiaan dan kelelahan. Pilihlah selalu untuk memperkuat hati,
Karena dengan hati yang kuat, kita tidak hanya akan lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat, baik secara mental maupun fisik. Terima kasih telah mendengarkan ngoceh kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi Anda inspirasi untuk menjalani hari dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang. Sampai jumpa di episode ngoceh selanjutnya ya. Dan ingatlah selalu bahwa kekuatan hati adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan damai. Bye-bye.